Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Inilah kisah pemilik doa yang pasti dikabulkannya. Allah memberi karunia besar pada Sa'ad bin Abi Waqqas berupa kepastian terkabulnya setiap doa yang dipanjatkan. Dan bagaimana kisahnya? Tonton terus video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah selengkapnya. Keistimewaan ini karena berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Melalui sabda beliau, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad jika dia berdoa kepadamu." Amir Asy-Sya'bi bercerita, seseorang bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kapan engkau mendapat kemustajaban doa?" Dia pun menjawab, "Saat perang Badar, sewaktu hendak meletakkan panah di hadapan Rasulullah. Setelah memasang panah di tengah busur, aku berdoa, 'Ya Allah, kuncangkanlah kaki-kaki mereka, tanamkanlah ketakutan di hati mereka, dan buatlah mereka begini dan begitu.'" Mendengar doa tersebut, beliau menimpali, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad." Pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab, penduduk Kufah mengeluhkan kepemimpinan Sa'ad. Mereka mengadukan, sungguh dia tidak bisa sholat dengan baik. Dugaan tidak menuduh ini, Sa'ad pun bangkit dan berseru, "Aku adalah orang Arab yang pertama melepaskan panah di jalan Allah. Dahulu saat berperang bersama Rasulullah, kami tidak hanya makan dedaunan, sampai-sampai bentuk kotoran kami seperti kotoran unta atau kambing, tidak menyatu karena begitu keringnya. Bani Asad juga menghalang-halangiku melaksanakan syariat Islam. Jika demikian kenyataannya, niscaya aku telah merugi dan sia-sialah seluruh amal solehku." Dalam riwayat lain, dari Jabir bin Samurah disebutkan, para penduduk Kufah mengeluhkan Sa'ad kepada Umar, sehingga sang khalifah terpaksa mencopot jabatannya. Orang lain pun diangkat sebagai penggantinya, yaitu Ammar bin Yasir. Keluhan terhadap Sa'ad disebabkan, menurut mereka, ketidakmampuannya sholat dengan sempurna. Maka Umar mengutus seseorang untuk menemui Sa'ad. Lantas ditanyakan, "Abu Ishaq, orang-orang menyangkamu tidak mampu sholat dengan sempurna." Abu Ishaq menanggapi, "Demi Allah, aku sholat dengan mereka sebagaimana sholat Rasulullah. Tidak ada yang kukurangi darinya. Aku melakukan sholat Isya dengan memanjangkan bacaan pada 2 rakaat pertama, lantas memendekkannya pada 2 rakaat terakhir." Umar lalu berkomentar, "Kami mengira engkau demikian, wahai Abu Ishaq." Kemudian Umar mengirim seseorang atau beberapa orang ke Kufah. Utusan tersebut ditugaskan untuk bertanya kepada penduduk kota ini mengenai pribadi Sa'ad. Mereka tidak meninggalkan satu masjid pun, melainkan menanyakan hal itu. Mayoritas penduduknya memuji Sa'ad dengan kebaikan, kecuali tatkala mendatangi masjid milik Bani Abbas. Seorang laki-laki di situ ada yang mengatakan, namanya Usamah bin Qatadah, dan berjuluk Abu Sa'adah, berdiri seraya berseru, "Jika kalian bertanya kepada kami, maka ketahuilah bahwa Sa'ad tidak ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin, tidak membagi dengan adil, dan tidak berlaku bijaksana dalam memutuskan perkara." Mendengar pernyataan itu, Sa'ad menyahut, "Demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 hal. Ya Allah, jika hambamu ini berbohong dan menyatakan demikian karena riya dan sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, lamakanlah kemiskinannya, serta timpakanlah berbagai fitnah atasnya." Beberapa waktu kemudian, manakala ditanya tentang nasib yang menimpanya, laki-laki tadi menjawab, "Aku seorang tua renta yang ditimpa azab karena doa Sa'ad." Abdul Malik mengutarakan, "Aku melihat laki-laki yang dimaksud. Kedua bulu alisnya menjuntai lantaran usia senja, dan dia suka mengganggu para gadis di jalan-jalan dengan mencolek mereka." Umat segan karena takut didoakan keburukan. Orang-orang takut terhadap doa Sa'ad bin Abi Waqqas karena mereka tahu betul bahwa Allah mengabulkan doanya dalam sekejap. Beberapa riwayat cukup sebagai bukti dalam pernyataan ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib, "Aku sedang duduk-duduk bersama Sa'ad ketika seseorang laki-laki menghampiri kami. Ada yang mengatakan,
Namanya adalah Al-Harith bin Barsah. Ketika itu Al-Harith yang sudah berada di pasar memberitahu Sa'ad, "Abu Ishaq, aku baru saja menemui Marwan. Aku mendengarnya berkata, harta ini milik kita, jadi boleh diberikan kepada siapapun yang kita kehendaki." Mendengar pengaduan itu, Sa'ad mengangkat tangan di hadapan Marwan seraya bertanya, "Apakah aku harus berdoa?" Maka Marwan langsung melompat dan merangkul Sa'ad, lantas berseru, "Aku mohon wahai Abu Ishaq, jangan doakan keburukan atasku. Sungguh harta tersebut milik Allah Subhanahu wa ta'ala." Masih dari Sa'id bin Al-Musayyib, seorang hamba sahaya Sa'ad keluar dengan memakai baju baru, dan baju itu tersingkap karena embusan angin sehingga auratnya terlihat. Umar lalu menghukum dia dengan keras, yakni dengan mencambuknya. Lalu Sa'ad datang untuk menghentikan tindakan zalim ini, namun sang khalifah malah mencambuknya. Sa'ad pun beranjak untuk memanjatkan doa. Melihat gelagat demikian, Umar segera menyerahkan cambuknya seraya meminta, "Balaslah aku wahai Sa'ad." Tetapi akhirnya dengan rendah hati Sa'ad memaafkan kehilafan Umar. Khalifah Umar bin Al-Khattab begitu mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia mengakui kedudukan dan kemuliaan derajatnya. Suatu ketika Abdullah, putra Umar, menyebutkan riwayat dari Sa'ad tentang perbuatan Nabi SAW, bahwa beliau mengusap kedua khuf di hadapan Umar guna memastikan kebenarannya. Maka Umar menjawab, "Jika Sa'ad menceritakan sesuatu dari Nabi SAW, maka tidak perlu bagimu untuk menanyakannya lagi kepada orang lain." Subhanallah. Semoga kisah beliau menambah wawasan ilmu pengetahuan dan menjadikan ketauladanan amal ibadah bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.